واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أيها المسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. InsyaAllah ta'ala kita memohon pertolongan kepadanya. Nasta'inu bihi, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan dari Allah, dengan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan diantara ibadah tersebut adalah ibadah mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama ini perintah Allah. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tidaklah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ayat ini sindiran halus dari Allah supaya manusia menjadi orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu hanya bisa didapatkan dengan metode belajar. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamuna qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, apakah sama? Ini pertanyaan Bapak Ibu, namun maknanya pengingkaran. Artinya Allah mengatakan tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Dan ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah anjuran untuk mempelajari ilmu. Dan Rasulullah diperintahkan langsung oleh Allah, qul, katakan wahai Muhammad, qur rabbi zidni ilma. Ini dalam Al-Quran ya. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, kata Allah, rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkan padaku ilmu. Jadi ilmu itu ya
diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk memohon kepada Allah supaya Allah tambahkan ilmu kepada Nabi. Beda antara ilmu Nabi dengan ilmu kita. Kalau ilmu Nabi itu langsung dari Allah, itu namanya ilmu laduni. Jadi kalau ada orang yang mengklaim hari ini memiliki ilmu laduni, berarti ingin menandingi Nabi atau ingin mengaku menjadi Nabi baru. Nggak ada lagi ilmu laduni. Itu artinya ilmu yang langsung dari Allah, yang tanpa dipelajari, langsung diwahyukan. Dan ini hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul. Sementara umatnya diterangkan dalam hadis Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa dipelajari, didapatkan dengan dipelajari. Maka kalau dalam konteks bahasa Arab ada kata innama, kan gitu. Ini memberikan makna pembatasan. Ilmu itu dibatasi dengan apa? Bitta'allum, dengan dipelajari. Artinya dapat tidaknya ilmu itu hanya bisa dengan metode belajar. Bahkan orang lah belajar pun tidak paham-paham ya, apalagi tidak belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab dalam ilmu tauhid yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang matannya ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Kemudian dijelaskan, diterangkan kembali oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang beliau beri judul dengan kitab Al-Mulakhas, ringkasan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah wa ra'ah. Pada pembahasan kita yang sebelumnya, sebagaimana yang telah kami konfirmasi kepada panitia, kita telah masuk bab ya, bab tentang ya bagaimana dalil-dalil, hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah menjaga tauhid dan bagaimana beliau menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu bab yang kemarin. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa, bab ma jaa, apa saja, yakni dalil-dalil ya, Al-Quran, hadis ya, yang menunjukkan bagaimana Nabi menjaga tauhid, menjaga sisi tauhid, maksudnya menjaga tauhid, dan bagaimana beliau menutup seluruh wasaddihi, dan beliau menutup seluruh tariqin, jalan, sarana yuwassilu ila syirki, yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini luar biasanya Nabi. Jadi Nabi tidak hanya melarang syirik, Pak. Beliau juga melarang seluruh perkara yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan kesyirikan. Ini pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada dalil yang terakhir dalam bab ini. Qala al-musannifu rahimahullah, wa an Ali ibn al-Husaini annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali ibn al-Husain, dari Ali anaknya Al-Husain. Al-Husain cucunya Nabi, berarti ini cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a, bahwasanya dia telah melihat rajulan, seorang laki-laki, yaji'u ila furjatin, dia datang ke salah satu celah atau lubang, kanat inda qabrin Nabi, yang berada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, lantas kemudian laki-laki ini masuk ke dalam celah itu, Pak. Fayad'u, dan berdoa. Karena dia menganggap berdoa di sisi kubur Nabi itu mustajab. Fanahahu, lantas nampak oleh Ali bin Al-Husain ini, anak Al-Husain, anak cucu Nabi ini nampak. Fanahahu, dilarang oleh cicitnya Nabi. Wa qala, namun dia melarang tidak sembarang melarang, Pak. Ya, karena ulama salaf dahulu mereka adalah orang-orang yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi, melarang dengan ilmu.
Apa kata cicit Nabi ini radhiyallahu anhu ini rahimahullah ini? Wa qala, dan dia berkata, ala uhadditsukum hadisan, maukah engkau aku sampaikan sebuah hadis, sami'tuhu min abi, yang telah aku dengar dari ayahku yaitu Al-Husain, an jaddi, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, ar-Rasulillah, dari buyutku yaitu dari Rasulullah. Jadi hadis ini Pak, hadis Ahlul Bait ini. Semua perawinya Ahlul Bait. Qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat yang selalu dikunjungi, dijadikan tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian umpama kuburan yang tidak ada sholat sunat di dalamnya, tidak ada baca Quran. Fa inna taslimakum yablughuni, sesungguhnya salam yang kalian ucapkan, doa keselamatan yang kalian ucapkan, assalamu alayka gitu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ainama au haitsu kuntum, itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada, baik langsung ketika berziarah maupun di dalam rumah-rumah kalian. Kalau kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan itu Pak ya, bacaan dalam tasyahud itu ya, itu sampai Pak, itu sampai kepada Nabi, Allah sampaikan kepada Nabi SAW. Jadi tidak mesti di kuburan Nabi, namun ya ketika kita umroh, ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, maka boleh, sunnah hukumnya, karena ziarah kubur itu pada dasarnya boleh, sunnah gitu ya, dianjurkan kita untuk menziarahi kubur Nabi. Artinya ya tidak mesti kita salam mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, itu tidak hanya harus atau tidak mesti harus di depan kuburan Nabi kan itu. Dimanapun kita mengucapkan itu, walaupun kita jauh ya di Asia Tenggara ini, kuburan Nabi di Madinah gitu ya, di Timur Tengah ya, di Saudi Arabia, jauh sekali jaraknya sampai juga Pak. Karena bagi Allah tidak ada yang jauh, dekat itulah kalau Allah menghendaki. Rawahu fil Mukhtarah, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah kitab, yakni Syekh Shalal Fauzan, tentang hadis yang mulia ini. Jadi dari hadis ini Pak, secara zahir daripada hadis ini kita ambil sebuah pelajaran penting dalam manhaj. Manhaj itu metode Pak, metode bagaimana ulama salaf. Karena Ali ibnul Husain ini, Ali bin Al-Husain ini, cicitnya Nabi ini hidup di masa tabi'in. Jadi beliau ini termasuk ulama salaf. Jadi bagaimana metode mereka? Lihat, ulama salaf itu ketika melarang Pak, tidak berdasarkan opininya pribadi, tidak berdasar pendapatnya, namun dia melarang karena ada ilmu dari Nabi, ada hadis. Bahkan dia menghafal sanad-sanad dan matannya. Kalau kita sekarang sulit mungkin menghafal sanadnya, minimal kita ketika menyampaikan suatu hal yang berkaitan dengan agama ini, kita menghafal matannya. Kalau tidak hafal, minimal kita memahami makna secara terjemah itu minimal betul. Tidak boleh kita bilang kata ustadz nggak boleh gitu, itu taklid. Kata Rasulullah berdasarkan penyampaian ustadz boleh itu. Karena banyak orang sekarang kata ustadz saya nggak boleh gitu-gitu ya, itu hizbi Pak. Jadi kalau seandainya orang mendewakan person, baik itu syekh, kiai, tanpa mengetahui dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap seluruh yang disampaikan oleh person itu itulah kebenaran, dia bangun kebenaran itu, perkataan syekh, ustadz atau tuan guru atau kiai atau siapapun, dia bangun perkataannya itu, dia bangun di atas perkataan itu loyalitas, al-wala, dan permusuhan atau al-bara. Nah, tanpa dia tahu Pak, tanpa dia bertanya apa dalilnya ustadz gitu. Karena ada sebagian, mohon maaf ya, sebagian teman-teman kita yang juga mengklaim sebagai pengikut manhaj salaf ya,
Di antara mereka itu Pak, taklidnya luar biasa. Kata ustadz saya, Roja itu sururi katanya. Saya pernah dialog Pak, sururi itu apa? Nggak paham dia. Itu pokoknya kata ustadz saya, itulah yang hizbi. Kata ustadz saya sama ustadz apa itu jangan, nggak boleh kita. Ya apa dalil ustadz antum? Nggak tahu. Ini yang bahaya dia. Ini bukan manhaj salaf itu. Walaupun orangnya mengaku salafi, ya. Karena lihat salaf itu nggak seperti itu. Dia berdalil, dia dengan dalil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu kita berhati-hati pada zaman sekarang banyak sekali ya orang-orang yang ingin memecah belah sunnah itu dengan taklid buta kepada ustadz tertentu. Kita boleh taklid tapi hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kepada pendapat ya. Nah, kalau pendapat itu kata Imam Malik, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli. Semua orang itu boleh diambil dan ditolak pendapatnya. Kalau pendapatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dalil, ambil. Kalau pendapatnya itu pandangan pribadinya, opini dia saja, jangan Pak ya. Tapi kalau ada dia hujjah, ada dia dalil ya, baru kita ambil. Illa qaulu Rasulillah, kecuali perkataan Nabi itu wajib kita pegang dan kita jadikan hujjah dalam beragama. Tapi kalau pendapat tidak ada. Pendapat itu sifatnya relatif ya. Nah, kalau pendapat itu baik berarti ada dalilnya baik berarti. Tapi kalau pendapat itu menyimpang ya, siapapun dia, hatta dia seorang imam pun, kalau seandainya pendapatnya menyimpang, menyelisih hadis, ada ulama apa? Menghalalkan musik. Ya ada memang. Walaupun dia seorang ulama alim, namun ternyata menyelisih hadis ya, maka mau maaf, kita sayang dengan ulama itu, kita cinta kepada ulama itu, namun hadis ya sunnah Nabi lebih kita cintai daripadanya. Inilah manhaj ya, metode kita dalam beragama. Sehingga nggak ada taklid buta Pak. Maka nggak ada guru itu masya Allah tuan guru ya, dialah yang orang-orang hebat, disuruh minum air kakinya. Bahkan sekarang lagi viral, dia mau ngasih karomah Pak sama muridnya dengan cara dilecehkan, dicabuli. Na'udzubillahi, itu nggak ada. Agama Islam seperti itu jauh Pak ya. Karena agama Islam ini Pak menyuruh kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Boleh kita belajar dengan ulama, wajib ya. Namun kita belajar dengan ulama itu adalah dalilnya. Apa argumentasi ulama tersebut? Bukan pendapat pribadi ulama yang kita pakai, enggak. Namun apa alasannya? Ulama melarang A, kita tanya apa alasannya Ustaz ya. Dalilnya apa Ustaz? Iya. Karena ada orang sekarang Pak, jangan kita tanya-tanya dalil. Jangankan masalah agama, masalah dunia saja dalam ilmu ya, perkuliahan itu Pak, gak macam-macam, kita harus ada referensi. Kalau kita presentasi gitu ya, kita ada buat makalah ya kan, harus ada referensinya. Nggak pendapat kita aja, ada pakarnya, ada ahlinya, ada datanya, ada penelitiannya, ada daftar pustakanya, lengkap. Itu ilmu dunia. Ilmu agama lebih ilmiah daripada itu, harus ada referensi, dan referensi kita adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma' dan qiyas dalam perkara yang kasuitas, yang ada kasusnya yang tidak ada di masa Nabi. Contoh sekarang ada masalah hukum bayi tabung, nah, itu ya diberlakukan ilmu analogi atau qiyas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk kepada syarah hadis yang mulia ini. Qala syarihu hafizahullahu taala wa ra'ah. Tarjamatu Ali bin al-Husain, biografi dari perawi hadis ini. Siapa dia? Ali bin Al-Husain. Siapa nama lengkapnya? Huwa Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib al-ma'ruf bi Zainil Abidin, afdalut tabi'ina, mata sanata 93 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biografinya, nama daripada perawi hadis ini, cicit Nabi ini, namanya ada Ali. Ali bin Al-Husain. Al-Husain ini cucu Nabi Pak, anaknya Ali bin Abi Talib.
Jadi anak Ali bin Abi Thalib itu diantaranya Al Hasan dan Al Husain. Jadi Ali ini anaknya Al Husain. Dan Ali ini lebih dikenal dengan nama al-ma'ruf yang dikenal dengan nama Zainul Abidin. Jadi di masanya beliau ini dipanggil dengan nama Zainul Abidin. Afdalut tabi'in, beliau adalah salah seorang tabi'in yang utama, yang mulia. Mata sanata, yang telah meninggal pada tahun Salasin wa tis'ina Hijriyah, pada tahun 93 Hijriyah. Jadi 93 tahun ya setelah hijrah Nabi. Karena penanggalan bulan hijrah itu Pak dihitung 1 Hijriah itu setelah Nabi hijrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seperti itu ya cara penanggalan bulan hijriah. Berarti beliau ini meninggal ya 93 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang menarik kalau kita baca buku-buku sejarah Islam ya, seperti kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi ya. Ketika menceritakan tentang Al-Imam Zainul Abidin ini. Jadi Imam Zainul Abidin ini adalah seorang ulama dan juga ahlul bait serta zuhad. Zuhad itu orang yang zuhud gitu ya, zahid ya. Bentuk mubalaghahnya zuhad ya. Orang yang banyak zuhudnya. Dan beliau ini dikenal ya dengan seseorang yang paling banyak bersedekah, namun tidak ada yang tahu kecuali matinya ketika meninggalnya. Jadi pada suatu ketika ini dituliskan dalam kitab-kitab sejarah Islam Pak ya. Meninggallah cicit Nabi ini, Imam Zainul Abidin ini. Dan ketika meninggal itu Pak, ternyata ya di pundaknya itu ada bekas hitam seperti bekas orang yang suka memikul ya benda berat lah gitu ya. Lantas bertepatan dengan meninggal beliau itu pula, orang-orang fakir miskin mengeluhkan tidak ada lagi laki-laki misterius yang setiap malam datang mengantar sembako gitu ya, mengantar gandum, kurma gitu. Setelah meninggal beliau ini nggak ada lagi yang datang. Padahal setiap malam dia datang terus ya, seseorang yang tidak diketahui identitasnya ngasih bantuan Pak. Diusut ternyata orang menduga pelakunya adalah ya sahabat tabi'in ini, Al-Imam Zainul Abidin ini. Ini menunjukkan bagaimana ya keikhlasan beliau di dalam beribadah, terutama di dalam menyampaikan ya sedekah. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Dalam hadis ini Imam Zainul Abidin ini atau Ali bin Al-Husain ini melihat seorang laki-laki yang datang atau yang masuk ke celah yang ada di dekat kubur Nabi atau lubang. Furjatun ay futhatun fil jidar, lubang gitu ya, yang ada pada dinding. Jadi dindingnya itu agak berlobang itu Pak, yang bisa dimasuki manusia. Jadi dia melihat ada seorang laki-laki masuk ke lubang itu. Kemudian apa? Laki-laki itu berdoa. Berdoanya kepada Allah. Namun ada keyakinan dalam hati laki-laki itu kalau berdoa di samping kuburan Nabi itu mustajab. Sebagaimana sebagian kaum muslimin ada yang meyakini keyakinan seperti itu Pak. Kalau kita berdoa di samping kuburan wali, kuburan keramat, itu doanya akan lebih dikabulkan oleh Allah. Maka telah diluruskan oleh hadis ini. Nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi di masa beliau, di masa tabi'in ini, dan dicegah oleh cicitnya Nabi berdasarkan hadis Pak, bukan berdasarkan pendapat pribadi beliau, enggak. Berdasarkan hadis yang telah beliau dengar, yang telah beliau dapatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya
Nabi melarang hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang mulia ini rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah itu kata pensyarah kitab ini, Al-Mukhtaratu, Mukhtarah itu adalah ismu kitabin, adalah nama sebuah kitab, yashtamilu 'ala al-ahaditsil jiyad, yang mengandung hadis-hadis yang baik, artinya sanadnya kuat ya, bagus, sanadnya sahih gitu ya. Yashtamilu 'ala al-ahaditsil jiyadi az-zaidati 'ala sahihain, yang mana tidak terdapat dalam sahihain namun merupakan tambahan hadis sahih sebagai tambahan untuk hadis sahih Bukhari dan Muslim gitu. Li muallifi, yang ditulis oleh penulisnya Diyauddin. Nah, ini nama penulis kitab Al-Mukhtarah ini adalah Al-Imam Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid ya, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali, adalah seorang yang berasal dari Baitul Maqdis, orang Palestina penulis buku ini Pak ya, ulama dari Palestina. Dari Al-Maqdisi itu kan nisbat kepada Baitul Maqdis. Al-Hanbali, dan juga seorang ulama yang bermazhab Hambali rahimahullah. Dan buku ini banyak Pak, di PDF pun bisa kita download ini ya, dalam bahasa Arab ya. Kemudian masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita masuk kepada korelasi hadis ini. Apa kaitan hadis ini dengan babnya yang kita bahas ini? Bab tentang apa, Akhi Faris? Nah, harus konsentrasi ya. Bab kita ini bab tentang apa ini? Iya, boleh lihat buku nggak apa-apa? Iya, bab tentang, ya Bang, boleh dibantu? Nah. Iya, menjaga ya, iya, menjaga tauhid, iya, dan beliau menutup seluruh celah, seluruh jalan yang bisa mengantarkan ke dalam kesyirikan. Itu bab yang kita bahas Pak. Jadi bab yang kita bahas ini Pak, dalil-dalil dari Nabi, Al-Quran, Sunnah, yang menjelaskan bagaimana usaha Nabi menjaga tauhid gitu. Dan bagaimana Nabi menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ini luar biasa betul Nabi kan gitu ya. Upaya beliau untuk supaya umatnya tetap bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Apa korelasi hadis ini gitu ya? Apa kaitan hadis ini dengan bab? Kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fihi an-nahya an qasdi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'ai indahu. Sesungguhnya di dalam hadis ini terdapat larangan bagi orang yang bertujuan ke kuburan Nabi untuk berdoa di sisi kubur Nabi, di dekat kubur Nabi. Jadi hadis ini Pak, terdapat pelajaran di dalamnya ya, larangan di dalamnya bagi orang yang bertujuan ke kuburan Nabi itu untuk berdoa ya, menganggap doa di samping kuburan Nabi itu mustajab. Tidak ada itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena tujuan kita ke kuburan Nabi itu bukan berdoa Pak, namun ya mendoakan Rasul itu beda. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah itu kan mendoakan Nabi. Artinya apa assalamu alayka itu? Semoga keselamatan dari Allah atas engkau wahai Muhammad. Yang dilarang itu Pak, orang menganggap kalau kita berdoa di dekat kuburan Nabi mustajab ini. Doa yang macam-macam ya Allah gini ya. Padahal itu dilarang sendiri oleh Nabi. Ini masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang oleh cicitnya oleh ulama tabi'in Al-Imam Ali Ibn Husain yang dikenal dengan Al-Imam Zainul Abidin rahimahullahu taala. Fa ghairuhu minal quburi min babi aula, dan yang selain kuburan Nabi itu tentu lebih utama dilarang. Kalaulah di kuburan Nabi saja kita tidak boleh menganggap berdoa ada spesial di situ, ya ada suatu hal yang spesial ketika berdoa dekat kuburan Nabi, itu dilarang oleh Nabi. Dan kuburan selain Nabi tentu lebih dilarang lagi, itu maksudnya. Maka tidak ada alasan ya orang-orang yang pergi ziarah ke kuburan wali itu untuk berdoa. Tidak ada. Doa itu yang mustajab
Di mana? Di masjid. Di mana lagi? Di depan multazam. Ya, di raudhah, di antara mimbar Nabi dan kamar Nabi di Masjid Nabawi. Itu ada tempat-tempat yang memang mustajab. Kemudian di depan Ka'bah. Kemudian ketika meminum air Zam-Zam, ada dalilnya. Sementara di kuburan Nabi berdoa itu tidak ada, malah dilarang. Kenapa? Karena ini akan membuat atau menyebabkan seseorang itu tergantung hatinya kepada Nabi, dan dikhawatirkan nanti lambat laun dia menyangka yang mengabulkan doa itu adalah Nabi, sehingga dia menyeru Nabi, meminta kepada Nabi, sehingga jatuhlah dia ke dalam perbuatan kesyirikan, sehingga dilarang oleh Nabi. Sebab ini Pak, sarana ini, karena Nabi itu melakukan tindakan preventif, pencegahan. Jadi sebelum umatnya jatuh ke dalam syirik, seluruh perkara-perkara yang berpotensi membuat orang jatuh ke dalam syirik itu sudah dicegah oleh Nabi. Termasuk itu Pak, menganggap berdoa di sisi kuburan Nabi itu spesial. Itu akan mengantarkan kepada apa? Pengkultusan kubur, dan itu bentuk kesyirikan dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, li'anna dzalika naw'un min ittikhadhi 'idana. Karena orang yang menganggap bahwasanya berdoa di sisi kuburan Nabi itu Pak mustajab, maka mereka akan berulang-ulang ntar, ya kan? Akan mereka jadikan itu id itu Pak sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, yang mereka selalu lakukan. Sementara Nabi dalam hadis-hadisnya seperti hadis yang sebelumnya, apa kata Rasulullah? La taj'alu qabri 'idan. Janganlah engkau jadikan, wahai sahabatku, wahai umatku, kuburanku itu sebagai id. Id itu ya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang terus dilakukan pada tanggal-tanggal tertentu. Seperti mohon maaf ya Pak, kalau di orang Pariaman Pak ya. Nah, kalau orang Pariaman biasanya di bulan Safar itu ya mereka sengaja ziarah, tawassulan, tabarrukan ke kuburan siapa? Ya Syekh Burhanuddin di Ulaan namanya. Nah, ini syirik. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin Allah jaga tauhid kita, ya Allah jauhkan kita dari seluruh bentuk kesyirikan. Karena mengagungkan kuburan Pak. Karena dalam Islam itu tidak boleh kita mengagungkan kuburan, menganggap dia keramat, menganggap dia spesial dari kuburan yang lain. Apalagi yang lebih parahnya, menganggap boleh menjadikan kuburan itu sebagai perantara dalam berdoa atau tawassul, wasilah perantara. Dan ini adalah sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa wasilatun ila syirki. Maka Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, dan ini adalah wasilah, perantara, sarana gitu ya, yang akan mengantarkan kepada perbuatan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk kepada faidah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Qala asy-syari'u hafizahullah ma yustafadu minal hadis. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Al-ula, faedah yang pertama, an-nahyu 'anid du'ai inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam himayatan lihimat tauhid. An-nahyu 'anid du'a, larangan dari berdoa inda qabrin Nabi, di sisi atau di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, himayatan, dalam rangka untuk menjaga tauhid, dalam rangka untuk menjaga penjagaan terhadap tauhid. Ya, karena kalau seandainya tidak dijaga Pak, udah luar biasa. Ada orang yang musab-musab, itu namanya al-mashu, ya tamassah namanya, ngalap berkah. Ada seorang ulama sufi ya, Al-Imam Al-Ghazali ya, walaupun beliau ya penulis kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab tasawuf ya, namun beliau sangat tegas. Bahkan beliau mengatakan orang yang mengusap-ngusap kuburan Nabi ini, ya ini menyerupai orang-orang Yahudi dan orang Nasrani terhadap kuburan para nabi mereka. Beliau ingkari. Nah,
Beda dengan orang tarikat hari ini ya. Mereka lebih doyan, lebih senang ya ngalap berkah bahkan di kuburan selain Nabi, yang mana levelnya di bawah Nabi dari segi keutamaan dan ketakwaan. Karena kita sepakat manusia yang paling bertakwa itu, yang paling kuat imannya itu siapa Pak? Nabi. Ya, para wali di bawah beliau. Nabi saja nggak boleh kita ngalap berkah, tabarruk dengan kuburannya, diusap-usap apa nisannya. Bahkan saya pernah lihat itu Pak di Tarim, di Hadramaut itu diciumnya Pak. Subhanallah ya. Kemudian doa dia di situ nangis-nangis gitu ya. Seolah-olah memang mustajab doa di situ, ya Allah. Padahal kita diperintahkan ziarah kubur itu bukan untuk nangis-nangis Pak ya. Kalau nangis niat mati boleh, artinya nangis minta gitu ya. Iya, minta di situ karena menganggap itu tempat mustajab. Nauzubillahi min dzalik. Yang lebih parah Pak, mereka rangka ada juga Pak. Iya, merangkak dia menuju ke kuburan. Ada videonya ada itu ya. Subhanallah. Nauzubillahi min dzalik, luar biasa ya. Karena memang kuburan itu telah diagungkan. Ya. Ke masjid aja nggak pernah merangkak deh gitu ya. Padahal masjid ini lebih afdol dalam berdoa ketimbang kuburan. Ke Ka'bah aja nggak ada dia merangkak-rangkak gitu kan. Artinya tidak dibenarkan, itu ghulu ya, melampaui batas ya. Makanya ya Rasul mengingatkan kepada kita, iyyakum wal ghulu, ini disebutkan dalam hadis sahih At-Tirmidzi, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam beragama ya, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka ghulu dalam beragama. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-saniyah, pelajaran yang kedua, masyru'iyatu inkaril munkari wa ta'limil jahili. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Dalam hadis ini Pak, ulama tabi'in Ali ibnul Husain atau Zainul Abidin ya, ketika melihat ada laki-laki yang melakukan ya kebid'ahan itu di samping kuburan Nabi, ditegurnya, namun dengan cara hikmah, tidak negur gitu ya, tapi dia pakai ilmu. Itulah yang hikmah itu. Hikmah itu Pak, sesuatu yang dihiasi dengan ilmu, itu hikmah ya. Secara bahasa hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Tentu hikmah itu yang sesuai dengan tempat itu dengan ilmu. Begitulah sahabat, mereka melarang, mereka ingkarul mungkar dengan ilmu, bukan dengan otot. Kalau orang sekarang upaya dengan marah-marah. Kalau sahabat enggak ya, santai aja ya, yang penting disampaikan dalilnya ya. Kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksakan juga, karena yang dengan tangan itu pencegahan kemungkaran, yang bisa dengan power, dengan kekuatan, dengan tangan, ini hanya haknya siapa Pak? Orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan, power, wewenang itu pemerintah. Tapi kalau kita ingkar mungkarnya dengan mulut aja, dengan cara yang baik, dengan menyampaikan hadis, Al-Quran, ilmu, dengan cara yang bijak sana, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian wa ta'limil jahil, disyariatkan juga kita mengajarkan orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tahu ya, dia memiliki kewajiban untuk mengajari yang tidak tahu, dan yang tidak tahu harus belajar sehingga menghilangkan ketidaktahuannya. Sehingga diantara adab menuntut ilmu disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, dalam buku beliau judulnya Kitabul Ilmi, buku tentang pembahasan tentang ilmu kan gitu. Di antara niat orang menuntut ilmu itu, kata beliau, yang pertama ikhlas, itu tentu wajib ya, rukun dalam menuntut ilmu itu ikhlas. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan, ketidaktahuan an nafsihi, dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari orang lain.
Maksudnya apa? Setelah dia tidak bodoh lagi, setelah dia tidak tahu lagi, maka berkewajiban dia ngasih tahu orang yang tidak tahu, terutama orang yang terdekat, istrinya, anaknya, keluarganya, kan gitu, tetangganya, temannya, karib kerabatnya gitu. Karena orang yang mengajarkan kebaikan ini pahalanya double, Pak. Yang pertama pahala dia mengajarkan ilmu itu, kemudian pahala yang kedua kalau diamalkan oleh orang yang diajarkan, ya, maka dia akan mendapat transfer pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Contoh sekarang dia menyampaikan tentang tauhid, tentang hadis tentang tauhid, sehingga orang itu paham, ya, sehingga dia berusaha untuk menjaga dirinya dari syirik lantaran pengajaran yang kita sampaikan, hadis-hadis yang kita sampaikan melahirkan rasa takut dalam hatinya terhadap kesyirikan itu. Selama dia takut kepada syirik dari apa yang kita sampaikan, dapat pahala kita. Nah, disinilah keutamaannya, ia mengajarkan ilmu agama. Bahkan jangankan masalah tauhid, itu kan nomor satu, Pak, dalam kehidupan agama itu tauhid. Iqra saja huruf hijaiyah, alifun ba taun sa, misalnya, atau alif ba ta sa gitu ya, kita ajarkan ke anak-anak, Pak, masya Allah, maka kita dapat pahala mengajarkannya. Dan anak itu ketika dia faham, pandai, bisa dia mengucapkan huruf hijaiyah itu sesuai dengan makharijul huruf, dengan sifatul hurufnya, dengan kaidah tahsin yang benar, lantaran kita dapat kita dua pahala juga. Dan kita termasuk orang yang terbaik di sisi Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Nah, itu hanya huruf, Pak, ya, huruf itu, atau hanya cara membaca Al-Qur'an, apalagi mengajarkan isi, makna, kandungan dari Al-Qur'an itu, tentu pahalanya jauh lebih banyak. Disinilah, ya, keutamaan dari belajar ilmu agama itu. Maka rugi kita, Pak, ya, hari-hari kita dalam satu hari 24 jam, ya, 24 jam sehari semalam, masa tidak ada 1 jam untuk belajar ilmu agama, ya? 23 jamnya untuk dunia semuanya. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah? Ditanya Allah tentang usia kita, karena disebutkan dalam hadis, Pak, ya, tidak akan bergeser kaki kita kelak di sisi Allah di hari kiamat itu sampai ditanya oleh Allah tentang umur kita. Umur Bapak untuk apa, Bapak, gitu? Untuk ke kebun, ya Allah. Nah, ya rugi, Bapak, ya. Nah, tapi kalau kita luangkan umur kita untuk menuntut ilmu agama, dengannya kita bisa mengamalkan agama ini, insya Allah, Pak, kita punya jawaban di sisi Allah. Nggak harus mesti jadi ustadz, jadi ulama, jadi keda. Kita nuntut ilmu agama untuk pribadi kita dulu, untuk bisa kita tahu apa yang Allah wajibkan atas kita itu, apa yang disuruh Allah untuk kita tinggalkan, tahu kita yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, gitu kan? Nah, itu tentu dengan belajar ilmu agama, itu niat kita. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ketiga, as-salisah, yang ketiga, al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid, larangan dari mengkhususkan perjalanan. Jadi kita safar ke Madinah itu tok niat kita hanya untuk ziarah kubur Nabi, itu dilarang kalau hanya itu tok niat kita. Namun kalau seandainya niat kita adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, boleh. Karena dalam sebuah hadis, Pak, hadisnya sahih, Nabi melarang seseorang itu mengkhususkan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa sekarang kita banyak berdoa, Pak, ya, lagi diambil, dikuasai oleh Bani kera dan babi. Jadi nenek moyang mereka, orang Yahudi itu, Pak, saking ingkarnya kepada Allah, pernah Allah kutuk, Allah rubah muka nenek moyang mereka bentuk kera dan babi, karena perangannya lebih daripada kera dan babi mereka, ya, tidak mempunyai peri kemanusiaan, ya. Bahkan mereka pengecut, yang mereka bunuh bukan lawannya yang punya senjata, juga anak kecil, Pak, yang mereka bom, wanita, orang yang sipil yang tidak
bisa ngapa-ngapain. Pengecut mereka itu, bukan jantan. Kalau Nabi itu perang tidak melibatkan rakyat sipil, pergi ke tempat padang pasir yang jauh gitu, ayo baku hantamlah kita. Bapak pakai pedang, saya juga kan. Bapak kalau sekarang kan pakai AKM atau pakai senjata, ayo. Ini enggak. Ini orang yang enggak punya apa-apa, anak kecil, bayi yang dibom. Na'udzubillah. Sungguh terkutuk makhluk yang seperti itu. Na'udzubillahi. Dan semoga Allah berikan kepada mereka azab yang berat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah lindungi saudara kita, lindungi Masjid Aqsa, ya, lambat laun semoga Allah bebaskan dari cengkraman penjajahan orang-orang Yahudi terkutuk tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dalam hadis itu Pak, kita dilarang oleh Nabi la tushaddu rihal illa ila salasati masjid. Jangan dikhususkan perjalanan itu safar kecuali pada 3 masjid. Jadi tidak boleh kita khususkan untuk ziarah kubur, jangan itu dulu. Namun kita niatkan ziarah ke Masjid Nabawi. Kebetulan ya qadarullah di samping Masjid Nabawi dikuburkan Nabi, ya, maka kita sempatkan untuk ziarah. Namun niat kita awalnya bukan untuk ziarah kubur, itu maksudnya. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah himayatan litauhid, dalam rangka menjaga tauhid. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini pelajaran yang terakhir, ar-rabi'atu, yang keempat, annal gharada asy-syar'iyyah min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaihi faqat. Adapun tujuan yang disyariatkan dari menziarahi kuburan Nabi adalah mengucapkan salam, karena ini adab kuburan Pak. Mengucapkan salam, assalamu alaika. Jadi kalau kita masuk kuburan Nabi itu Pak, kita mengucapkan doa. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau dengan doa assalamu alaika ya Rasulullah. Ya. Nah, kemudian kita baca doa masuk ke kuburan yang lainnya, assalamu alaika ya Rasulullah, ya, wa nas'alullaha laka wa lanal afiyah. Wa nahnu insyaallahu bikal lahiqun. Kita memohon kepada Allah supaya beliau diberikan keselamatan, ya kan, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah juga suatu ketika ajal kita datang juga akan menyusul beliau ke alam kubur, kan gitu. Itu kan doa, ya, doa secara umum, doa masuk kubur. Jadi bukan minta-minta ke Nabi Pak. Kemudian apalagi adab kita ziarah kubur itu dalam rangka untuk mengingat kematian. Karena Nabi mengatakan ziarahilah kuburan, berziarahlah kalian, kata Nabi. Karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Bukan untuk minta sama orang meninggal, ya kan, bukan untuk minta fulus, kan ada pula sekarang ya, fulus, ya, iya, minta duit dia sama ini. Bahkan dibuat salawat fulus, nauzubillah, nggak ada ya. Dibuat-buat aja itu Pak. Masa salawat duit ya? Kalau kita baca salawat itu insya Allah dapat duit kita. Dikasih duitnya itu yang mulus-mulus katanya. Iya, ada itu ya. Nauzubillah Pak. Pusing kita. Kalau seperti itu dalam agama ini ya, hancurlah agama ini Pak ya. Banyak perkara-perkara baru yang menyesatkan. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Dzalika yablughu minal qaribi wal ba'id. Salam yang kita ucapkan kepada Nabi itu Pak, yablughu, sampai kepada Nabi, minal qarib, baik itu dari dekat, wal ba'id, dan dari jauh. Iya. Kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, baik itu di depan kuburan Nabi atau di tempat kita yang jauh ini, itu sampai Pak. Ya kan, karena yang menyampaikannya itu Allah. Tidak ada yang jauh bagi Allah. Dekat jauh itu relatif itu ya. Bagi Allah tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat, sama aja. Karena Allah yang menyampaikan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi tidak harus ke kuburan Nabi gitu. Namun karena kita sudah di Madinah, boleh Pak. Ya, disunahkan kita ya untuk ziarah kubur. Bukan karena ziarah kubur itu kita ke Madinah, itu yang harus kita perbaiki. Kita ke Madinah itu jangan niatkan ziarah kubur yang pertama, enggak. Kita niatkan ziarah Masjid Nabawi. Maka setelah itu, karena kuburan Nabi dekat situ, maka kita sempatkan ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam
bisawab. Baiklah Pak, karena mengingat waktu ya. Iya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.